guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para bucin dimanapun kalian berada? Jangan ngaku bucin, apalagi badut cinta, kalau kalian belum menonton film yang satu ini. Bukan film cicintaan, melainkan film absurd dengan gaya vintage yang sangat menarik, dimana film ini berjudul Honey Bunch tahun 2025. Lantas seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa sih, langsung break aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan kondisi ripuh seorang istri bernama Diana yang mengalami berbagai masalah kesehatan hingga membuatnya bengok dan lumpuh bak ditonjok pesilit. Akan tetapi sang suami bernama Homer tetap setia dan mendampingi Diana sampai kapanpun. Sambil menggendong istrinya, Homer pun bertekad akan membuat Diana sembuh bagaimanapun caranya. Can you wear your warm my elbow for you? Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Homer pun merasa senang saat kini kondisi istrinya semakin membaik. Tapi meskipun begitu, Diana harus tetap menjalani rawat jalan di tempat khusus yang sudah setahun ini menangani Diana. Dikira OTW ke rumah sakit, rupanya Homer membawa istrinya ke sebuah mansion tua yang berada di kabupaten terpencil. Di saat itu pula, Diana pun terperangah seolah tidak ingat jika selama ini dirinya menjalani perawatan di tempat ini. Beberapa saat kemudian, mereka langsung dipandu seorang asisten dokter bernama Kate. Lantas sebelum memulai terapi rutin, Diana dipersilahkan untuk mengganti pakaian dengan baju pasien. Namun karena si dokter sedang keluar kota, kali ini Kate sendiri yang akan melakukan terapi ringan kepada Diana. Hey, I have an idea. Di tengah persiapan terapi, seketika Diana pun heran dengan dirinya sendiri, di mana cincin yang jelas-jelas tadi ia ambil ternyata hanyalah mainan kelinci. Singkat waktu, saat Diana dipasangi lakban ala-ala pro player, ia pun penasaran pada sosok wanita berambut bondol di dalam lukisan. Lantas Kate memberitahu jika wanita itu adalah kakaknya si dokter yang bernama Joan, namun naasnya Joan telah meninggoy akibat sebuah tragedi kecelakaan. Kemudian, Kate langsung mengajak Diana pergi ke ruang terapi bernama terapi Buricak Burinong. The sensory stimulation dementia and memory loss. Sebelum terapi, Kate menaburkan gula kaca di kaki Diana, di mana ini akan membantu proses terapi menjadi lebih efisien. Di malam harinya setelah melakukan terapi, Homer mengajak Diana makan malam sambil mengetes ingatannya. Lantas, Diana diminta untuk mengingat kenangan-kenangan indah saat pertama kali mereka bertemu. Rupanya, akibat pengobatan penyakit Diana yang ekstrim, ingatannya pun harus terganggu. Namun kini, Homer pun senang saat melihat Diana mulai bisa mengingat kenangannya di masa lalu. Meals are designed to help with your detoxification. Hingga saat makanan datang, Homer pun pamit untuk pergi ke toilet sebentar. Salad for that's meant to be above the moon. Sometimes I Lagi-lagi Diana kembali mengalami delusi yang tidak masuk akal. Hingga saat ia tak bisa membedakan antara kenyataan dan delusi, Diana yang khawatir berniat mencari keberadaan Homer meskipun cekernya masih pengkor.
Are these mine? Sontak Diana pun curiga karena seolah-olah suaminya merahasiakan sesuatu. Namun Kate berkata jika ia hanya ingin menunjukkan hasil CT scan di otak Diana, yang mana hasilnya baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun. Lantas, Kate memberikan sebuah obat yang bisa membantu Diana tidur dengan nyenyak dan memulihkan kesehatan otaknya. Singkat waktu saat Diana tertidur, anehnya Homer terlihat khawatir dan sedih sambil menatap Diana. Kira-kira apa yang dikhawatirkan oleh Homer? Pura-pura nggak tahu dulu. Di tengah malam, Diana yang terbangun merasa heran saat Homer tiba-tiba menghilang. Di tengah rasa khawatir, Diana bergegas mencari suaminya. Homer? Diana? My God, saat Diana kembali mengalami delusi mengerikan, Kate yang sedang berjaga meminta Diana agar kembali ke kamar. Di tengah kebingungan, Diana berkata jika ia hanya sedang mencari keberadaan Homer. Mendengar hal itu, Kate merasa jika saat ini Homer sedang wudhu di luar. Sambil memberikan segelas minum, Kate meminta Diana untuk jangan khawatir. Di keesokan harinya, Homer langsung membantu Diana untuk mengatasi nyeri di cekernya. Tak cuma itu, ia pun langsung memasangkan lakban pro player di cekernya. Lantas, Diana berkata jika semalam dirinya mengalami penglihatan aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ia pun khawatir jika hal ini merupakan tanda jika dirinya mengalami kerusakan otak permanen. Mendengar hal itu, Homer berkata jika ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Think I'll get some breakfast. You want some? Singkat waktu, Diana merasa enek saat makanan di tempat ini terlihat masih mentah. Seketika Diana pun heran saat melihat seorang kewes yang berlari ke arah ruyuk. Di tengah rasa penasaran, Diana langsung mengikutinya meski dengan kondisi yang pengkor. My God, hampir saja Diana nyuksruk ke dalam jurang. Di saat itu pula, Kate yang panik langsung mengajak Diana kembali karena di sini sangat berbahaya. Di tengah perjalanan pulang, Kate berkata jika jurang tadi merupakan tempat tewasnya Joan, di mana pada saat itu Joan yang menelusuri labirin malah terjebak di kabut hingga tanpa sadar mubui ke dalam jurang sedalam 60 meter dan membentur batu wahangan sampai bucat. Dan inilah kuburan Joan yang masih dirawat oleh si dokter sampai saat ini. Mendengar hal itu, Diana berkata jika tadi ia hanya mengejar seorang wanita yang berlari ke dalam labirin. Namun seakan tidak mau membahasnya, Kate meminta Diana untuk melakukan persiapan terapi selanjutnya. Information is sent to the cerebral cortex. Is that a good thing? Well, it means your medications. Singkat waktu, Diana kembali melakukan terapi bersama pasien galing emih bernama Pina. Namun di tengah proses terapi yang begitu menyiksa, Diana pun semakin penasaran dengan sosok Joan. Saat melanjutkan terapi buricak burinong, Diana pun berkenalan dengan si galing emih, di mana Pina mengatakan jika dirinya melakukan terapi ini setelah mengalami kecelakaan lomba dayung. Go tell her. Di malam harinya, Kate dan suaminya yang bernama Delwyn berniat mengambil sampel darah Diana untuk dilakukan tes lab. Setelah mengambil sampel, Kate memberikan obat untuk Diana supaya bisa tertidur dengan nyenyak. Saat Diana sedang ngompol, ia pun heran saat mendengar suara rintihan dari arah kolam renang.
Lagi-lagi, Diana melihat sesuatu yang di luar Nurul. Kira-kira apakah sosok tadi hanyalah delusi atau memang tempat ini ada curinya? About little things. Every day is like an episode of Nickname Room by now. Milky, what's so bad? Not wanting to tell you my sister doesn't like you, that's... You know. But, honey, I don't know how much Why are you in the dark? Singkat waktu ketika Diana sedang mandi, ia pun berkata jika dirinya mulai mengingat momen-momen kecil bersama Homer. Mendengar hal itu seketika membuat Homer semeringah karena momen tersebut merupakan momen dengan waktu yang cukup lampau. Homer pun merasa jika Diana akan segera pulih seperti sedia kala. Di keesokan harinya, Diana dan Pina kembali melakukan terapi batek. Yeah, what you gonna do? Come on, faster! What you gonna do? Di tengah semangatnya terapi, seketika Pina dan ayahnya panik saat dirinya mengalami pendarahan kuping yang menggelontor seperti sirup marjan. Di saat itu pula, Diana pun syok parah dengan apa yang terjadi pada Pani. Lantas si ayah bernama Joseph berusaha untuk menenangkan putrinya. One named Peter, one named Paul. Come at Peter. That's great. Hey. It's amazing. Beberapa saat kemudian, Diana akhirnya melakukan peregangan sendirian di taman. Tapi tiba-tiba, melihat kewes itu lagi, Diana pun merasa jika si kewes ini berusaha untuk memberitahu sesuatu. I didn't do anything. You opened your mind and let them in. Setibanya di lantai atas, tidak ada seorang pun di ruangan ini. Namun seketika perhatian Diana teralihkan saat dirinya menemukan foto dan surat yang ditulis oleh Joan. Di mana cenah, Joan merupakan pasien pertama yang ditangani di tempat ini. Namun setelah cukup lama melakukan perawatan, Joan pun merasa jika dirinya hanya dijadikan objek eksperimen saja dengan tanpa kebebasan. Hingga pada akhirnya, Joan memilih untuk mati dengan cara salto ke jurang. Entah apa yang terjadi, seketika Diana kaget saat Cat akan melakukan sesuatu pada babatok si kewes yang menyerupai dirinya. Sontak Diana pun merinding saat melihat praktek mengerikan yang dilakukan oleh si dokter. Rupanya, selama ini penglihatan yang dialami oleh Diana merupakan ingatan lamanya ketika menjalani praktek mengerikan di tempat ini. Sekembalinya ke kamar, Diana yang melihat Homer sedang berbincang di luar langsung kokorotak. Dan betapa syoknya Diana saat kecurigaannya terbukti benar, di mana ia menemukan surat uji coba yang dilakukan kepada dirinya. Tak cuma itu, Diana menyadari jika suaminya telah menyetujui prosedur dokter saat dirinya sedang koma. Setelah membaca surat tersebut, Diana langsung mengecek kepalanya. Dan betapa kagetnya Diana saat dia merasakan bekas luka operasi di kepalanya. Dirasa gak akan bener, Diana yang panik memutuskan untuk kabur. Sungguh suwe, rencananya malah terhambat oleh Homer yang baru datang. Saat Homer merasa curiga, Diana berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengajaknya pacaran di taman. Sontak Homer pun bahagia saat melihat Diana sudah bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Lantas, Homer langsung memeluk knalpot super Diana yang nyoy. I know I've been acting. Singkat waktu, Diana yang akan kabur berniat membius Homer dengan obat tidur miliknya. Sucker. Thank you, sweetie. It's not the original. Lantas sambil menunjukkan cincin, Homer berkata jika dirinya ingin Diana memakai kembali cincin kawinnya yang sudah lama tidak dipakai, di mana ia berharap momen ini bisa semakin membuka ingatan Diana.
Hingga setelah cukup lama basa-basi, Homer mulai merasakan reaksi ngantuk yang tak tertahankan. Something terrible. My God, keheranan Diana semakin menjadi saat ia melihat seorang kewes yang sangat mirip dengan dirinya. Hingga saat si kewes kabur, Diana yang ingin mengetahui semuanya bergegas membuntuti kewes tersebut. Setibanya di sebuah bangunan terpencil, kewes ini meminta Diana untuk mengikutinya masuk. Who's there? Setibanya di sebuah ruangan perawatan, sontak Diana pun kaget sekaligus tidak percaya saat melihat pasien-pasien yang mirip dengan dirinya, namun dengan berbagai varian bentuk, di mana ada yang subur dengan tangan bareuh bak dientep tawon, dan ada juga yang gelo dengan terus berteriak-teriak gak jelas. Sementara varian yang mengajaknya ke sini seolah mengidap autisme. Sesaat kemudian, varian autis ini terlihat mengenang salah satu varian yang sudah meninggoy. Oh my God, rupanya Diana di awal film adalah Diana varian pertama yang dianggap gagal. Sehingga seperti yang kita tahu, Diana varian pertama dikelebeken ke dalam laut. Dan ternyata si subur ini adalah varian kedua yang juga dianggap gagal. Lalu si gelo adalah varian ketiga, kemudian si autis adalah varian keempat. Sementara Diana yang sekarang adalah varian kelima yang dianggap mendekati sempurna. Di tengah kebingungan, Diana diminta untuk segera melihat apa yang terjadi di tempat ini. Betapa syoknya Diana saat menyadari jika tempat ini merupakan tempat pengembang biakan cloning. Di tengah rasa terpercaya, si dokter bernama Trepin syok parah saat melihat Diana nomor 5 datang ke tempat ini. Lantas Diana nomor 4 meminta Diana 5 untuk pergi. Setibanya di mobil, Diana pun panik saat mobilnya tiba-tiba mogok gak jelas. Namun di tengah kepanikan, tiba-tiba saja Diana mengingat sebuah momen yang sangat penting. What? Yes. Oh, in my mind, she's still this beautiful, honey. What if I got a hunchback? You know. Tanpa diduga, Diana kembali mengingat momen saat dirinya sedang berkendara bersama Homer. Dan bisa kita lihat, Homer yang ketika itu mirip Albert Einstein merasa sangat hoki karena mendapatkan istri cantik dan bohai seperti Diana. Hingga di tengah percakapan, tiba-tiba rupanya dari kejadian itulah semuanya berawal, di mana ketika itu Diana mengalami kecelakaan fatal hingga membuatnya meninggoy di tempat. Hingga di tengah rasa syok, Kate pun datang bersama Homer dan memintanya untuk tenang. Lantas Diana mengatakan jika dirinya baru saja mengingat insiden kecelakaannya di masa lalu. Mendengar hal itu sontak membuat Kate sumringah karena hal tersebut merupakan sebuah tanda keberhasilan dari proses pemulihan yang diharapkan. Lantas Kate mengajak Diana untuk kembali ke mansion. And then we could have a wee celebration. How long has it been like this? Sontak mereka pun kaget saat melihat Pina yang mengalami kejang. Hingga tidak lama kemudian, Dr. Trepin yang baru tiba langsung mengeceknya. Her mouth is unobstructed and it's been under 5. Breathe! Joe, breathe!
because we need the No, she's not moving. Betapa syoknya mereka saat melihat Pina sudah tidak bisa diselamatkan. Di saat itu pula, seketika Homer panik saat melihat Diana yang berusaha kabur ke arah Ryuk. Get back! Okay, I am. Di tengah aksi kejar-kejaran, Diana menanyakan apa yang sebenarnya Homer lakukan kepada dirinya. Lantas Homer berkata jika dirinya sedang melakukan upaya untuk menyelamatkan hidup Diana. Di tengah adu bacot, Kate berusaha menenangkan Diana untuk menjauh dari tepi jurang. Try to help you, Try not to panic. Untung saja Diana yang akan mengikuti jejak Joan keburu diselamatkan. Joséphina, l'impact sur son système immunitaire, ses gènes ont commencé à muter. Son état s'est rapidement dégradé. Kemudian, scene beralih pada hasil rekap penelitian Pina, di mana cloningan Pina dianggap sudah tidak bisa lagi dikembangkan. Lantas, Dr. Trepin berkata, jika dengan DNA Pina yang sudah seperti ini, mau berapa kali pun dilakukan cloning, hasilnya akan tetap gagal, seperti yang baru saja terjadi. Mendengar penjelasan tersebut, Joseph meminta si dokter untuk memulai lagi dari awal. Ia pun berharap jika putrinya ini bisa kembali hidup seperti dulu. Namun dengan berat hati, Trepin berkata jika dirinya harus menolak permintaan Joseph. Terlebih, gen yang ada pada tubuh Pina tidak memiliki potensi untuk mencapai proses penyembuhan. Lantas dengan prosedur yang sudah disepakati, Joseph diminta untuk tegar dan menerima kenyataan jika Pina sudah tiada. Sontak Joseph pun kecewa setelah mendengar pernyataan dari Dr. Trepin. A living man be a living man. He moves around, he turns around. Di sisi lain, perawat kribo bernama Otis langsung menyerahkan jasad Pina pada Lina untuk dikremasi. Flashing fish, a living man. A living man. Melihat kedua kloningan putrinya dikremasi, Joseph hanya bisa termenung. Kemudian, scene beralih pada Homer. Berbanding terbalik dengan Pina, si dokter berkata jika varian Diana kelima bisa dikatakan sukses. Apalagi Diana sudah mampu mengingat secara alami tanpa perlu disuntikan sel ingatan lagi. Mendengar hal itu, jelas saja Homer pun bahagia karena impiannya untuk bisa kembali bersama istrinya bisa terwujud. Namun di saat itu pula, si dokter menanyakan nasib ketiga varian Diana yang dianggap gagal. Apakah mau disuntik mati atau gimana? Namun sungguh baik hati, Homer berkata jika ia ingin ketiga varian itu tetap dirawat selayaknya manusia, karena mau dikata seperti apapun, mereka tetaplah Diana. Diana, Get away just from listen me. to me. Singkat waktu, Diana yang baru bangun langsung kesal saat mengetahui semua yang dilakukan oleh Homer. Kemudian, Diana menanyakan sudah berapa lama ia melakukan semua ini. Di tengah rasa penyesalan, Homer mengungkapkan jika eksperimen ini sudah berlangsung selama 18 bulan, tepat saat Dina mengalami koma lalu meninggal. Ia pun menjelaskan jika semua ini ia lakukan hanya untuk menghidupkan kembali Diana dan hidup bersama seperti sebelumnya. Akan tetapi, Diana yang dibutakan emosi malah memaki-maki Homer, di mana ia menganggapnya sebagai lelaki egois yang tidak bisa menerima kenyataan. Another reject in your quest for a Stepford wife. I want nothing to do with you. Seketika Homer sakit hati saat mendengar pernyataan Diana yang ia cintai. Singkat waktu, Diana yang akan kabur berencana untuk mengajak semua kloningannya pergi dari tempat ini. Akan tetapi semua itu langsung dibantah oleh semua variannya. Hingga saat Diana melepaskan ikatan varian nomor 3, tiba-tiba ia mendengar suara kedatangan seseorang. Dikira suster, rupanya yang datang adalah Homer yang ingin mengecek keadaan para kloning. Ternyata Homer yang tak pandang bulu tetap menyayangi para kloning seperti ia menyayangi Diana. Tak cuma itu, Homer langsung menghampiri varian yang dianggap paling buruk, yaitu varian 2. Di saat itu pula, Diana pun terenyuh saat menyaksikan ketulusan cinta Homer pada dirinya.
Di tengah rasa bahagia, Varian nomor 2 berkata jika akhirnya impian Homer bisa terwujud, di mana kini Varian nomor 5 sudah dianggap sempurna. Lantas dengan begitu telaten Homer langsung mengganti perban Varian nomor 2. Setelah memasangkan perban, Homer berniat menghiburnya dengan menyanyikan lagu kesukaan Diana. I know you belong all the way down. Sangat menyentuh perasaan, sebegitu besarnya cinta Homer kepada Diana. Lantas Varian 2 berkata, jika ia sangat senang jika Homer bisa hidup bahagia lagi seperti dulu. Dan saat Homer kembali memasangkan oksigen, Diana yang akhirnya sadar langsung menghampiri Homer. Sesaat kemudian, Varian 2 berkata jika Kamilah yang sebenarnya menyuruh Homer untuk terus berusaha melakukan eksperimen sampai akhirnya varian kelima dianggap sempurna. For us. Sementara di sisi lain, Joseph yang tidak terima dengan kegagalan proyek putrinya berniat melakukan sesuatu. Kemudian, scene beralih pada Dr. Trepin yang baru selesai membuat kloningan untuk salah satu pesanan kliennya. Namun di saat itu pula, mereka pun heran saat mencium bau hangus dari ruangan lain. Daitashi Kublai! Joseph yang ulah batur senang berniat untuk membakar fasilitas ini. Kembali pada Homer, ia yang mendengar alarm darurat berniat mengeceknya ke ruangan lain. Saat Homer pergi, varian ketiga Diana berusaha melepaskan diri. Tak lama kemudian, Homer yang panik memberitahu semua orang untuk segera pergi karena saat ini sedang terjadi kebakaran. Lalu tiba-tiba, sungguh tanpa diduga, varian 3 adalah varian amarah, di mana yang ada dalam otaknya hanyalah kebarbaran dan membenci Homer. Untung saja varian 4 berhasil menggaplok varian 3. Sementara di sisi lain, Trepin bergegas pergi dari tempat ini sambil membawa dokumen penelitian miliknya. Kembali pada Homer. My God, betapa syoknya Diana saat melihat Homer dicucuk gagang impusan. Di saat itu pula Diana barbar berniat Sementara itu, si berdebah Joseph terlihat menghampiri kloningan terakhir putrinya yang kini sudah ripuh. Sambil menahan tangis, Joseph berkata jika ia akan menemani Pina sampai kapanpun. Mendengar hal itu, Pina meminta si ayah untuk mengakhiri penderitaannya. Meskipun berat, Joseph pun harus melakukannya. Lantas sambil memeluk Pina, Joseph pun bersiap untuk mandi api bersama jasad putrinya. Kembali pada Diana, ia pun berusaha menyadarkan Homer yang sekarat. Betapa leganya Diana saat melihat Homer masih hidup meski dengan keadaan yang ripuh. Lantas, Diana berniat untuk membawa Homer ke rumah sakit secepat yang ia mampu.
penis until it's thawed out for about 40. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, mereka pun kembali melakukan healing dengan pergi ke pantai. Namun bisa kita lihat, Homer harus mengalami lumpuh akibat cedera parah di punggungnya. Tapi meskipun begitu, Homer pun senang karena orang yang sangat ia cintai bisa hidup bahagia bersama dirinya. Lantas Diana pun berjanji akan selalu menemani Homer sampai akhir hayatnya. You're real. Bagaimana? Film yang sangat nano-nano bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Tapi ngab, katanya cinta, tapi kok yang pertama dilelepin? Ternyata semua itu adalah keinginan varian pertama yang meminta Homer untuk melakukan eksperimen berikutnya. Meskipun terdengar ngadi-ngadi, tapi nggak usah diambil pusing lah, kan yang namanya juga film. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Honey Bunch tahun 2025. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.